Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Benarkah kader Gerindra tidak hafal Pancasila? Yang katanya yang beredar di media sosial, katanya diambil dari akun realnya Gerindra. Kader Gerindra ini tidak menyebutkan sila keempat Pancasila. Jadi dari sila ketiga Persatuan Indonesia langsung loncat ke sila kelima keadilan sosial. Nah, anehnya lagi, itu di CNN katanya tuh lengkap, tapi yang buat aneh ialah kenapa di akun resminya itu tidak lengkap. What happened? Apakah itu sengaja atau murni kesalahan teknis? Nah, kemudian di acara Ultah Gerindra kemarin, Pak Mulyono nih tak lupa untuk memberikan sambutan dan tak lupa untuk menyapa anaknya si Wapres Gibran hingga bilang takut terselip. Ada apa? Mari kita simak video ini. Empat, kerakyatan yang dipimpin ternyata ada kan? Halo guys, terima kasih buat Mbak Ambar yang telah membalas dengan video ini ya. Dan memang setelah saya cek soal Pancasila yang diucapkan oleh kader Gerindra di acara ulang tahunnya kemarin, ternyata memang di channel YouTube-nya CNN Indonesia ini Pancasilanya full, sila keempatnya ada. Nah justru ini semakin menarik ya, semakin menimbulkan pertanyaan. Kenapa justru malah di channel YouTube-nya Gerindra sendiri yang resmi ini malah nggak ada? Entahlah bang. Nah kalau misalnya ini karena masalah teknis, tapi kok bisa begitu smooth ya perpindahan dari sila ketiga langsung kelimanya tuh nggak ada jumping frame-nya bahkan gitu ya. Jadi soundnya juga begitu smooth gitu. Ya aneh aja sih. Jadi justru harus ditanyakan ke Partai Gerindra, bukan ke saya gitu ya. Kenapa dibuat seperti ini dan kenapa nggak ada klarifikasi apapun? Apakah agar orang-orang yang mengkritisi masalah ini langsung dibilang penyebar hoaks gitu, langsung dibilang pembenci, langsung dibilang yang nggak punya otak, dibilang ndasmu dan sebagainya. Entahlah. Tapi yang jelas kita mengkritisi tentu bukan karena membenci, tapi karena kita begitu menyayangi negara kita ini. Yes, of course. Lalu Mulyono sapa Wapres Gibran hingga bilang takut terselip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pasti baru dengar lagi salam pidato. sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Asik. Bapak Asik. Gibran Raka Buming Raka. Asik. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Jenderal Tri Sutrisno. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-10, ke-12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang saya hormati Ketua dan pimpinan lembaga-lembaga negara yang hadir. Yang saya hormati para ketua partai yang tidak bisa saya sebut satu persatu, nanti takut terselip seperti tadi. Terselip. Maksudnya gimana tuh? Oh, Caimin kayaknya dia maksudnya. Yang saya hormati Kembali ke jalan yang benar. harian, sekjen, seluruh jajaran pengurus Partai Gerindra dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pelorote yang hadir pada pagi hari ini. Sebetulnya tadi malam saya
sudah bernegosiasi dengan Pak Sekjen Gerindra agar saya tidak usah memberikan sambutan. Tetapi Pak Muzani dan Pak Dasko menyampaikan, Pak Jokowi ini yang meminta langsung dari Presiden Prabowo. Asik. Karena yang meminta Panglima tertinggi, Asik. yang meminta Presiden Republik Indonesia, saya sampaikan siap Pak. Asik sekolah. Karena yang memerintah pemimpin tertinggi kita, Presiden Republik Indonesia. Benarkah itu? Untuk rakyat. Tadi udah lihat ya. Sebenarnya maunya apa sih? Semua Ada diomong saya, tapi nggak ada dalam birokrasi, gebrakannya. dalam Jangan cuma birokrasi, gebrak-gebrak meja. merasa Ingat sudah Pak, kebal hukum, macan merasa sudah jadi raja kecil. Ada, saya mau hemat uang. Uang itu untuk rakyat. Oh. Oh. Jadi pertanyaan pertamanya saya itu sebetulnya dari kutipan yang tadi kita tonton dan saya bacain, sebetulnya Pak Prabowo itu mau ngomongin tentang apa? Mau ngomongin tentang ada yang melawan saya, mau ngomongin tentang yang lawannya ada di birokrasi, mau ngomongin ada yang kebal hukum, mau ngomongin mau hemat uang, atau mau ngomong ada raja kecil. Bayangin 5 pesan kunci tuh yang diungkapkan oleh Pak Prabowo di pidato singkat dia itu. Jadi ini kan kalau ibarat kata orang Madura ini kan kita menerka. Menerka. Siapa kira-kira ini yang dimaksud? Dia mau ngomong mana ini? Mau ngomong yang kebal hukum? Atau yang berani ngelawan dia? Atau raja kecilnya? Atau dia ngomongin semua? Di dalam birokrasi ada raja kecil yang merasa kebal hukum mau lawan dia. Hah? Itu yang bahaya saudara. Jadi Pak Prabowo sudah mencium adanya gelagat-gelagat ludeta, ya. Ludeta. Ya kan kalau ya kan bukan saya. Kalau saya ngomong ludeta disangkanya saya. Jadi ludeta. Kudeta. Kira-kira Ludeta. Jadi Pak Prabowo sudah mulai mencium itu. Ada usaha-usaha mempersiapkan kayak BPUPKI ya. Badan Persiapan Usaha. Ya gitulah. Jadi ada kelihatan seperti ada usaha-usaha untuk melawan dia. Tapi kalau kemudian Pak Prabowo bertanya-tanya di dalam sebuah perhelatan di depan ulama, maka kan kita jadi bingung juga. Nah, ngapain Pak Prabowo bertanya-tanya lagi? Kalau memang sudah tahu, informasi sudah jelas, segera ditindak. Supaya apa? Supaya tidak membesar ini kekuatan-kekuatan ini. Raja kecil, Pak. Dengan makan gratis bisa besar ini raja, Pak. Kan? Jadi hati-hati Pak Prabowo, jangan sampai kemudian si raja kecil ini juga ikut makan bergizi gratis. Nanti jadi besar. Jadi kalau menurut saya Pak Prabowo sudah tidak usah lagi ada kisi-kisi lah. Sudah tidak perlu lagi ada peringatan-peringatan kalau memang ada yang mau melawan Bapak. Ya, saya rasa rakyat akan mendukung Bapak untuk menyingkirkan si raja kecil ini. Tapi harus tegas juga Pak, segera disingkirkan. Karena orang akhirnya bertanya-tanya Pak, ini raja kecil ini siapa? Semua orang yang lebih kecil dari berapa badannya itu jadi tersangka Pak. Karena raja kecil kan. Yang lebih kecil dari Bapak, yang jabatannya lebih kecil dari Bapak, di bawah Bapak itu kan, itu juga jadi tersangka. Jadi menurut saya segera saja dibereskan. Bahkan Pak netizen ada yang nuduh nih. Ini nuduh. Jangan-jangan itu fufafa. Jangan-jangan ini dimaksud oleh Pak Prabowo ini adalah fufafa. Yang masih misteri itu sampai hari ini, Pak. Fufafa tuh. Itu masih misteri kayak kehadirannya Harun Yakut. Yakut tuh mana sekarang? Hah? Udah datang belum Yakut? Belum, TKI. Hah? Dari TKI. Jadi TKI. Jadi TKI. Nah, kok dia ketakutan banget. Nggak pulang-pulang. Tapi dia nggak mungkin raja kecil kan, badannya gede bros. Nah, itu tuh. Itu Fufafa tuh sama tuh, itu beneran Yakut belum pulang? Belum. Oh gitu, kemana Pak Yakut? Tanyain itu apa? Kakaknya kan kemarin ada tuh kan di depan Pak Prabowo tuh kakaknya. Ya harusnya langsung ditindak aja Pak. Nggak usah omong-omong gebrak-gebrak meja Pak. Langsung buktikan siapa kalau Anda sudah tahu. Tanggapan kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.